Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-113. Nah, pada episode spesial part ke-112 sebelumnya itu, setelah mengalahkan Isshiki, Boruto berniat untuk merombak planet bumi untuk diganti dengan apa yang diinginkan Boruto. Karena hal tersebut, Boruto mulai dengan mencegah semua manusia yang ada di bumi. Namun, Kawaki dan Koji berhasil datang tepat waktu dan mengagalkan rencana Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Mampukah mereka menyadarkan Boruto? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan meteor yang hendak menghantam desa Konoha. Melihat meteor tersebut, Naruto sudah menggunakan berbagai cara untuk menahannya. Namun usahanya tidak berhasil. Ketika semua orang pasrah, tiba-tiba meteor itu menghilang dari desa Konoha. Melihat hal tersebut, semua orang pun terkejut. Sementara itu Boruto berkata, "Kawaki ya." Ternyata muncul Kawaki dan Kasen Koji di hadapan Boruto. Adegan pun beralih ke flashback ketika Koji dan Kawaki keluar dari persembunyian. Sambil berlari, Kawaki berkata, "Apa yang terjadi? Katakan padaku." Koji membalas, "Sekarang Boruto bukan menjadi dirinya sendiri. Kepribadiannya berubah ketika berada dalam wujud Dewa Otsutsuki. Itu adalah sisi alamiah dari eksistensi dewa itu sendiri. Dari penglihatan Jippo, aku melihat jiwa manusia dan jiwa dewanya bersatu. Karena ketidakseimbangan itu, banyak faktor kenapa ingatan dan kepribadiannya berubah. Bukan itu saja, zaman ini juga berada dalam manipulasi dari Dewa Otsutsuki yang mengirim kalian. Maka dari itu, Boruto yang notabene-nya adalah Dewa Otsutsuki mulai menunjukkan sisi perlawanan dari dewa yang lain. Efeknya tidak terlalu bekerja pada awal masuk ke zaman ini. Namun seiring berjalannya waktu, efek itu akan terus menekan dan semakin kuat." Mendengar hal tersebut, Kawaki membalas, "Jujur saja aku tidak mengerti sebagian dari apa yang kau maksud. Namun aku paham situasinya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjaga Boruto?" Koji berkata, "Kita hanya perlu bernegosiasi dan jangan ada perlawanan padanya. Kekuatan kau dan Boruto sangat berbanding jauh. Yakinkan dia kalau kita akan segera keluar dari zaman ini." Kawaki membalas, "Lalu apa setelahnya?" Koji berkata kembali, "Hanya menunggu keputusan Boruto itu sendiri." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Melihat Kawaki, semua orang pun terkejut. Dengan reaksi yang datar, Boruto berkata, "Kawaki, lama tidak berjumpa. Karena kau sudah berjasa, akan kuizinkan kau untuk berbicara." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki tampak kesal dan berkata, "Apa-apaan sifatnya itu?" Koji membalas, "Tan Kawaki, itu memang sifat dari Dewa Otsutsuki itu sendiri." Dengan wajah serius, Kawaki berkata, "Sebaiknya kembalikan Boruto yang asli. Maksudku jiwa Boruto yang kami kenal." Boruto membalas, "Kenapa kau ingin aku mengalihkan jiwa Boruto? Bukankah kami adalah orang yang sama? Lagi pula jiwaku dan Boruto sudah bersatu. Dia sendiri sudah setuju sama Lama Shibai. Namun, detik ini aku kecewa pada diriku sendiri. Bisa-bisanya dia terjebak ke dimensi masa lalu ini. Sebagai Dewa Otsutsuki, itu sangat mencoreng harga diriku sebagai dewa. Untuk memperbaiki itu, aku harus menghancurkan semua manusia yang ada di planet ini. Lalu aku akan kembali ke zamannya seharusnya." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terkejut. Kawaki membalas, "Membasmi manusia? Apa hubungannya dengan tujuanmu?" Boruto kembali berkata, "Itu bukan urusanmu. Lagi pula inilah diriku yang sebenarnya. Dari awal aku sudah kehilangan segalanya. Mereka-mereka ini hanyalah masa laluku." Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terdiam. Di sisi lain, Naruto mulai menghampiri Boruto sambil berkata, "Hei Naruto, apa yang kau katakan?" Melihat Naruto mendekat, Boruto memberikan peringatan dengan berkata, "Jika kau maju selangkah lagi, kau akan mati." Namun Naruto terus maju dan berkata, "Aku yakin kau tidak akan melakukan itu." Terlihat Boruto langsung melakukan rasengan untuk menembak Naruto. Namun Kawaki tiba-tiba berteriak kepada Boruto untuk berhenti. Kawaki berkata, "Bagaimana kalau begini? Beri aku waktu beberapa bulan, dan aku pastikan kita semua akan kembali ke masa depan." Mendengar hal tersebut, Boruto tiba-tiba membesarkan rasengannya. Kawaki melanjutkan perkataannya, "4 minggu." Mendengar perkataan Kawaki, akhirnya Boruto berhenti. Kawaki melanjutkan perkataannya, "Aku pasti akan mencari jalan keluarnya. Kau tidak perlu turun tangan." Boruto membalas, "Bagaimana jika kau gagal?" Kawaki berkata, "Kau boleh menghabisiku dan bertindaklah semaumu."
Mendengar tawaran Kawaki, Boruto berkata, "Baiklah, aku terima." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba membuat pusaran angin hingga menutup tubuhnya. Lalu pusaran itu menghilang. Terlihat Boruto sudah tergeletak di tanah dengan jubah lamanya. Di saat yang bersamaan, akhirnya Sarada bisa bergerak. Lalu Sarada langsung mendekati Boruto untuk menyadarkannya. Adegan pun beralih ke Shikamaru yang mendekati Tsunade. Terlihat temannya lain juga mengikuti Shikamaru dari belakang. Sementara situasi sudah terkendali, Tsunade melihat ke arah Kashinkoji. Dengan wajah heran, Tsunade berkata dalam hati, "Siapa orang ini? Kenapa aku merasa dia adalah Jiraiya? Apa aku salah?" Di sisi lain, Koji berkata pada Kawaki, "Bagaimana caramu untuk menemukan Otsutsuki itu dalam waktu 4 minggu? Bagaimana kalau kau gagal?" Kawaki membalas, "Itu satu-satunya jalan yang bisa kupikirkan. Kau tenang saja. Aku akan berusaha keras untuk menemukan jalan keluarnya. Saat ini kita fokus dengan Boruto saat ini." Adegan pun beralih ke Naruto dan Sasuke yang menghampiri Boruto yang tengah disadarkan oleh Sarada. Setelah sampai, Naruto berkata, "Hei Boruto, buka matamu. Aku tidak tahu kau menanggung beban yang seberat ini. Jadi, tolong bangunlah Boruto." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun akhirnya membuka mata dan melihat ke arah Sarada. Boruto berkata, "Apa yang terjadi padaku? Di mana Isshiki?" Sambil tersenyum, Sarada membalas, "Dia sudah kalah. Kau tidak perlu khawatir." Di sisi lain tempat, Hinata langsung bergegas ke tempat Himawari untuk menolongnya. Terlihat Hinata langsung menggunakan Juken untuk mematahkan besi hitam dan mencabutnya dari tubuh Himawari. Ketika Himawari dalam keadaan pingsan, Hinata langsung menggendongnya untuk membawanya ke tempat Tsunade. Sambil membawa Himawari, Hinata tampak sangat khawatir pada kondisinya. Ketika sampai, Hinata meminta Tsunade untuk menyembuhkan Himawari. Terlihat Tsunade memulai proses untuk menyembuhkan Himawari dengan jurus medis. Sementara prosesnya berlangsung, Neji dan satu anggota Hyuga menghampiri Hinata. Neji berkata, "Kau tidak apa-apa, Hinata?" Hinata membalas, "Aku baik-baik saja." Adegan pun beralih ke Boruto yang mencoba berdiri untuk mencari Himawari. Namun Sarada menahan Boruto dengan berkata, "Kau sekarang belum pulih sepenuhnya. Tunggulah sebentar lagi." Di sisi lain, Koji dan Kawaki menghampiri Boruto. Kawaki berkata, "Tidak usah memaksakan diri Boruto. Istirahat yang cukup, karena kedepannya akan ada guncangan yang lebih dari ini." Boruto membalas, "Aku mengerti. Oh ya, bagaimana dengan pen Naruto?" Naruto membalas, "Oh, kau benar. Aku sampai lupa padanya. Kalau begitu aku harus mencari pengguna pen. Hei Kurama, apa aku bisa menggunakan Sangemode dalam wujud seperti ini?" Kurama membalas, "Tentu saja. Kau bisa menggabungkan Sangemode dengan mode Kyuubi." Terlihat mode Naruto sekarang memiliki pupil kata dan juga Kyuubi. Lalu Naruto merasakan cakranya tak jauh dari tempat mereka. Naruto berkata, "Aku menemukan mereka." Terlihat Naruto bergegas ke tempat Nagato. Ketika Naruto pergi, Boruto menyuruh Sasuke untuk menemaninya. Boruto berkata, "Temani dia Sasuke." Sasuke membalas, "Aku mengerti." Terlihat Sasuke langsung mengejar Naruto. Di sisi lain tempat, Kawaki mengecekkan besi hitam yang tertancap di tubuh Mitsuki. Kawaki berkata, "Kau terlihat menyedihkan Mitsuki." Mitsuki membalas, "Apa kau tidak lihat siapa lawanku?" Adegan pun beralih ke Naruto yang sadar kalau Sasuke mengikutinya dari belakang. Menyadari ada Sasuke, Boruto berkata, "Sasuke." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto tiba-tiba diam karena bingung mau berkata apa. Ketika Naruto ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Sasuke berkata, "Sejak kapan kau mengenal Boruto?" Mendengar perkataan Sasuke, Naruto pun sedikit terkejut. Naruto membalas, "Kapan ya? Kalau tidak salah aku bertemu dengannya saat aku selesai latihan bersama guru Jiraiya di desa Konoha." Sasuke membalas, "Jadi begitu." Naruto melanjutkan perkataannya, "Ngomong-ngomong, apa aku berubah pikiran dan ingin kembali ke desa?" Sasuke membalas, "Entahlah, ini terjadi secara tiba-tiba, dan otakku belum bisa mencerna semuanya sekaligus." Sambil tertawa, Naruto membalas, "Kau benar, banyak hal yang terjadi hari ini, dan itu membuatku bingung." Tak lama setelah itu, mereka pun diam dan fokus untuk mencari Nagato. Namun tiba-tiba Sasuke berkata, "Aku akan menetap di desa Konoha. Aku melakukan ini jika Boruto yang meminta." Mendengar perkataan Sasuke, Naruto pun terkejut dan membalas, "Sasuke, kau..." Adegan pun beralih ke Nagato yang muntah darah akibat penggunaan cakra yang berlebihan. Melihat kondisi Nagato, Konan berkata, "Kau terlalu memaksakan diri." Nagato membalas, "Rencanaku gagal karena dia. Seharusnya rencana ini akan berjalan dengan mulus." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sasuke dan Naruto sudah ada di hadapannya.
Adegan pun beralih ke Gurugai yang menghampiri Kakashi. Gurugai berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa desa Konoha jadi kacau?" Kakashi membalas, "Kami diserang oleh pemimpin Akatsuki." Rock Lee membalas, "Kalian diserang Akatsuki? Di mana dia?" Kakashi berkata kembali, "Naruto sudah mengatasinya. Sebenarnya bukan Pain yang membuat kami terluka separah ini, tapi orang yang bernama Ishiki Otsutsuki. Itu yang aku dengar dari pertarungan Boruto dengan Ishiki." Dengan raut wajah heran, Gurugai berkata, "Otsutsuki? Siapa dia?" Tak lama setelah itu muncul sebuah patung Gedo di tengah-tengah mereka, lalu mengambilkan jiwa-jiwa orang yang telah mati akibat serangan Pain. Terlihat semua orang pun terkejut setelah melihat banyak para shinobi yang bangkit dari kematian. Shikamaru berkata, "Apa yang terjadi?" Tsunade membalas, "Sepertinya Naruto berhasil." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba warga Konoha berdatangan untuk menyambut pahlawan baru mereka. Terlihat mereka pun berlari ke arah Boruto yang dibantu berdiri oleh Sarada. Salah satu warga Konoha berkata, "Kau adalah pahlawan kami." Mendengar perkataannya, Boruto tiba-tiba terkejut. Boruto berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa. Orang yang menyelamatkan desa Konoha adalah Naruto." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Naruto dan Sasuke keluar dari hutan dan bertemu warga Konoha. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Kawaki berhasil membuat kesepakatan dengan God Otsutsuki Boruto. Sementara itu warga Konoha mulai berdatangan untuk menyambut pahlawan baru mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-114. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.